Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Akang Muhammad Rizky, nama rimba Akang Langir, dan Akang di sini akan mewawancarai dari anggota Sisma Labuana Citra. Dan boleh perkenalkan namanya teh? Perkenalkan Teteh Nadia atau Lola. Di sini Teteh dari divisi PPGD. Nah, eh apa sih pengertiannya PPGD? Jadi PPGD adalah pertolongan dan penanganan gawat darurat, Kang. Kalau ininya apa? Eh, tujuannya? Tujuannya sebelumnya jadi pengertiannya tuh panjang. Sebetulnya pertolongan dan penanganan gawat darurat adalah upaya memberikan pertolongan pada saat terjadi kecelakaan dengan cepat dan tepat sebelum mendapatkan pertolongan lebih lanjut kayak gitu, Kang. Tadi tujuannya, Kang. Ya. Jadi tujuannya itu yaitu mencegah infeksi, mencegah pendarahan lebih lanjut, mencegah kematian, mencegah cacat jasmani dan rohani, meringankan rasa sakit, serta mempermudah pertolongan selanjutnya. Kayak gitu, Kang. Nah, kalau tingkat gawat darurat, Tingkat gawat darurat itu ada 3, Kang, yaitu yang pertama keadaan darurat tidak gawat, kondisi di mana korban memerlukan penanganan yang tepat dan baik, tapi kondisinya tidak membahayakan, kayak contohnya luka, kayak gitu. Terus yang kedua ada keadaan gawat tidak darurat, kondisi di mana korban membutuhkan penanganan yang baik dan tepat, tetapi tidak perlu dilaksanakan pada saat itu juga, Kang. Tapi sebaiknya dilakukan pada saat itu juga gitu. Terus kalau ada ini satu lagi, Kang, maaf. maaf. Ada keadaan gawat darurat. Itu kondisinya di mana korban harus dapat penanganan yang tepat, baik dan cepat kayak gitu, Kang. Ada lagi, Kang? Kalau misalnya penanganan hipo yang tidak gawat darurat. Tidak gawat darurat. Oh, berarti yang sadar ya? Ya. Kan jadi yaitu hipotermia sadar dan hipotermia tidak sadar. Kalau hipotermia sadar, cara mengobatinya yang pertama diganti pakaiannya, diajak komunikasi, lalu dikasih makanan minuman hangat kayak gitu, Kang. Kalau yang darurat, yang benar-benar tidak sadar, Tidak sadar, pertama sama diganti pakaiannya, diajak komunikasi, teriaki namanya. Terus kalau misalnya udah gawat banget nih, Kang, kita bisa skin to skin kayak gitu. Ya, kalau skin to skin, ya. kalau skin to skin tuh harus berpasangan apa enggak? Ya, skin to skin tuh dilakukan oleh 2 orang gitu, Kang. Tapi sebisa mungkin sesama jenis. Kalau misal yang hiponya laki-laki, nah berarti harus sesama laki-laki lagi. Dan kalau misalnya yang hipotermianya perempuan, usahakan sama perempuan lagi. Tapi kalau misal darurat, mungkin bisa berbeda jenis, tapi tetap tetap menggunakan sehelai benang gitu, kayak nggak terlalu terbuka gitu, Kang. Tetap ada batasannya kayak gitu. Berarti itu harus jadi dibuka semua sih pakaian. Jadi biar biar mentransferkan suhu tubuh gitu loh, Kang. Kalau gawat banget nih ya kan, sampai gak sadar gitu. Berarti kan kita harus mentransferkan yang sehat, tidak yang kedinginan itu kan, kayak gitu. Ada lagi. Kalau pengalaman tipe. Apakah timbul keadaan darurat? Ya. Yang pertama cek kondisi korban, dievakuasi, lalu mengobati. Oh, Ide yang kayak gitu, Kang. oh. Iya. Ada lagi? Mungkin kita akan bahas secara penanganan gigit ular dan cara patah tulang mungkin ya, Kak. Di sini cara penanganan digigit ular itu kan ular itu ada 2 ya, Kak. Yang ular berbisa dan tidak berbisa. Yang berbisa itu yang berbisa itu venom dan yang tidak berbisa itu non venom. Cara penanganannya yaitu cek kondisi korban, kalau beracun cek racun atau bisanya, terus imobilisasi, lalu di pertolongan selanjutnya pasti. Lalu ada cara penanganan patah tulang. Patah tulang yang pertama dicek kondisinya, lalu dievakuasi, lalu mengobati, lalu pertolongan lebih lanjut. Kayak gitu sih, Kang. Ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya kita nih patah tulang di gunung, Iya. tapi dalam kondisi sendiri itu gimana? Mungkin itu bisa kita
kita kan pakai shawl nih, misal bisa pakai shawl atau enggak kita pakai pakaian yang kemeja kayak gitu, Kang. Jadi kita bisa masukin ke sela-sela kemeja kita. Jadi kan bisa ditahan tuh tangan kita. Nah, kalau itu kalau darurat, kalau misal gak ada alat PD atau kayak gimana gitu. Nah, berarti kalau disimpulin susah nggak sih tes? Ya, sebenarnya susah-susah gampang sih. Karena ini berhubungan sama orang gitu ya, sama takutnya ya karena itu ya juga infeksinya sebenarnya kayak gitu. Nah, itu tuh kan yang sekarang kayak gitu ya. Jadi kita apa ya ada pandangan nyawa orang lah gitu harus nolongin orang. Tapi sebenarnya ya susah-susah gampang gitu cuman kita semua kayaknya harus deh mempelajari BPJD gitu. Kan ini ilmu penting banget ya kayak nolongin di saat keadaan gawat darurat gitu. Berarti semua orang tuh harus bisa. Ya semua seharusnya gitu ya semua orang itu paham lah kayak sama PPJD itu apa. Tapi tahu dasar-dasarnya menyelamatkan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She moves like a map with no borders.